lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau SEA Gold ini sendiri. Oke, pertama kita lihat dulu karena ini video weekly ya. Seperti biasa kita akan membahas yaitu mengenai open interest data dan juga COT data ya. Oke, di sini pertama-tama kita akan lihat dulu untuk COT-nya. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk yang COT terbaru ya di tanggal 12 ini bulan 9 2023 itu memang sentimennya secara sentimen kalau kita perhatikan itu masih biris ya. Oke, ini masih biris dimana angka shortnya itu lebih tinggi sekitar 13.300, sedangkan kalau untuk longnya itu sekitar minus ya. Ini kalau kita lihat minus 2.485 gitu. Nah ini kalau kita lihat kalau kita bandingkan atau compare dengan data COT minggu kemarin ya, dimana kalau kita lihat secara posisi change in positionnya, kalau kita sempat bahas itu kan masih biris juga sentimennya ya. Nah tapi untuk COT data ini tetap kita harus lihat juga dari keadaan pasar yang memang terjadi selama 1 minggu ke depan gitu. Jadi kalau kita lihat ini untuk COT ini hanya sentimen ya. Oke. Ya, jadi kita tetap utamakan secara technically juga kita combine ya. Jadi kita harus lihat juga harganya sedang di area support ataupun sedang di area resisten. Karena kalau kita perhatikan dari COT ini secara sentimen itu masih biris, dimana posisi long sama shortnya itu masih lebih besar bagian shortnya. Nah kemudian kalau kita lihat dari report selama 6 bulan ke belakang ya, kalau kita lihat di sini 3 bulan ke belakang ya, yang mulai dari tanggal bulan 9 sampai bulan 6. Nah ini kalau kita perhatikan kan kurang lebih ya selama report 4 bulan ke belakang ini itu COT data untuk bagian longnya ini untuk grafiknya kalau kita di sini ya memang terjadi penurunan selama 3 minggu berturut-turut gitu. Kemudian kalau untuk bagian buy-nya ya sell-nya itu terjadi peningkatan di report yang terbaru ini tanggal 12 gitu, di tanggal 12 bulan 9, dimana sempat terjadi penurunan mulai dari tanggal 22 ya 29 yang di bulan 8, kemudian bulan 5, bulan 9 bulan tanggal 5 ya itu terjadi penurunan, lalu sell ini mulai rebound kembali di report terbaru tanggal 12 bulan 9 ini gitu. Ini untuk open interest data. Jadi kalau untuk open interest data ini kalau kita perhatikan untuk SEA Gold ini update tanggal 15 September ya, hari Jumat kemarin. Secara kalau kita lihat dari 10 DTE yang ada ya, untuk area levelnya untuk saat ini kan gold itu berada di 1923.5 ya, 1923 ya. Kita lihat di sini 1920 ya, berarti the next resistance itu ada di 1925, 1930 sampai 19 tertingginya ini ya, kalau kita perhatikan terdekatnya itu di 1935 gitu, dimana di sini itu terjadi multiple resistance dari 25, 30 sampai 35. Ini adalah area yang cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan memang difavoritkan oleh beberapa pelaku pasar gitu. Kemudian ada lagi ya, kalau misalkan dia berhasil break dari 35 ini, berarti potensi terbesarnya adalah dia akan lanjut ke harga ya di 1950, dimana 1950 ini terdapat angka call yaitu C nya ini itu sekitar 3000. Kemudian ada lagi itu sekitar di 2500 di angka 1960 gitu. Nah tapi 1960 ini belum ada yang put money, mereka tuh lebih besar atau lebih banyak itu adalah target dari hasil pembelian mereka akumulasi di bagian bawah sini. Seller ini tuh justru lebih banyak beli di bawah 1925. Nah kalau kita lihat dari P-nya ya, dari put money, mereka itu justru jarang ada yang call ke bawah 1920 sampai 1870 gitu. Kalau kita lihat dari bagian C-nya ini kosong gitu, bahkan lebih banyak itu di bagian P-nya, put money-nya. Yang di 1875 itu ada 2000 ya kan, 1880 itu ada 1700 ya kan, 1900 itu ada sekitar 3754 gitu, dengan area put money terbesarnya untuk si bagian buyer. Nah sedangkan kalau untuk si bagian sellernya atau si target profitnya ini ya di bagian C nya ini
ini kalau kita lihat 2000 ini jadi angka yang paling besar, yaitu sekitar 5633. Tapi apakah mungkin dia bisa langsung ke sini? Belum tentu dia akan langsung ke sini, atau belum tentu juga dia akan menyentuh angka 2000 ini ya, karena angka 2000 ini untuk si gold ke sini lagi itu butuh sentimen yang cukup kuat ya dari pasar itu sendiri. Jadi si area 2000 ini hanya targetnya mereka, dimana mereka taruh target itu sekitar 5633 gitu. Kalau tidak tercapai, si pelaku pasar atau investor pun akan menurunkan target mereka gitu biasanya. Misalkan dari 2000 mereka akan cari lagi nih area mana sih yang paling baik diminatin selain 2000 ini atau di bawah 2000. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada di 1975 ya di sini. Itu sekitar 2889. Nah, ini akan mereka turunin ke sini kurang lebih. Atau mereka akan turunin lagi ke angka 1950 sampai pasar itu setuju dan mau mencapai area tersebut gitu. Tapi dengan ada si open interest data ini, namanya juga interest ya, artinya kan interesting si pelaku pasar terhadap level harga yang ada pada gold itu sendiri gitu. Jadi si fungsi dari si open interest data ini untuk menjadikan kita atau memberikan kita patokan gitu. Kalau misalkan harga gold ini kurang lebih, kalau dia break dari 1930 ini atau 1935, oh berarti nanti kurang lebih dia akan ke 1950. Karena di bagian C nya ini itu ada cukup banyak yang tunggu di 1950 dengan harga dengan call sekitar 3079 begitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk bahas grafik untuk weekly-nya. Ya, jadi kalau untuk weekly tadi support terendah di 1805. Kemudian support terdekat dia itu dari 1863 gitu. Ya, kemudian untuk resisten terdekat dia itu dari 1940. Lalu next resisten itu ada di 1972 kembali, yaitu di 38.2 ya, sampai tertinggi yaitu kalau kita perhatikan untuk saat ini itu ada di 2012 gitu. Nah, itu kalau kita lihat support resisten berdasarkan dari time frame weekly ya. Itu time frame weekly-nya dia. Jadi kalau secara weekly untuk si gold ini sendiri itu dia masih uptrend kecuali dia berhasil break dari 1805 ini ya di Fibo 100. Karena ini adalah area swing low-nya dia untuk weekly gitu. Ini swing low weekly-nya dia. Jadi kalau dia berhasil break dari sini, maka si gold itu akan kembali downtrend, bahkan bisa retest kembali ke area terendah yang ada di sini di 1637 gitu. Nah, cuma kan kalau kita perhatikan untuk saat ini secara sentimen ya ataupun secara pergerakan memang masih agak berat ya dia untuk turun ya. Karena juga kalau kita lihat secara kekuatan dari si gold ini sendiri itu masih cukup ada itu atau masih cukup kuat dibandingkan dengan dolar saat ini gitu. Kecuali si gold ini berhasil ya ngebreak dari current low-nya dia di sini nih. Current low dia itu kurang lebih di level harga, kalau kita lihat di sini ya, current low-nya itu kurang lebih di level harga 1886 ya. Itu baru dia akan turun kembali ya ke bawah, lalu membuat swing low yang baru. Nah, swing low yang barunya nanti itu akan terbentuk kurang lebih di 1863 ya. Bisa, tapi perlahan dia untuk nyentuh area ini gitu loh. Bisa tapi perlahan, dia butuh naik turun seperti ini dulu ya. Jadi bentuk sebuah pola untuk turun sampai kurang lebih ke sini gitu. Dia bisa nyentuh sini kalau misalkan dia polanya stabil ya, downtrend seperti ini dia stabil. Itu kurang lebih akhir tahun dia baru akan menyentuh area ini ya 1805 gitu. Kalau dia stabil downtrend gitu sambil membentuk pola turun seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan pergerakannya benar-benar sell pressure yang kuat ya, itu kurang lebih ya 2 bulan dari sekarang lah gitu. Anggap itu paling cepat untuk bisa nyentuh ke area 1805 kembali gitu. Itu kalau misalkan kita ngomongin worst case ya, dan si gold ini masih berada di tren turunnya dia untuk current trend saat ini di sini. Oke, lanjut lagi kita sembari membahas weekly ya. Jadi secara weekly kalau untuk bigger trendnya masih uptrend, tapi kalau untuk current trend itu sedang downtrend. Dari daily-nya, jadi kalau kita perhatikan dari daily ini sendiri pun untuk si gold ya, ini masih berada di level harga downtrend ya, atau kurang lebih di channeling downtrendnya dia, dimana kalau kita perhatikan gold ini masih bertahan di area support terdekat dari daily-nya itu di 1904 ya.
dimana ini dia sempat retest di tanggal 14 September di hari Kamis, kemudian naik lagi di hari Jumat kemarin gitu. Jadi kalau kita perhatikan secara pergerakan mulai dari tanggal 31 Agustus sampai kurang lebih di tanggal 14 September atau 15 September ini di hari Jumat kemarin ya, itu overall masih downtrend gitu, atau penekanan dari pihak seller itu sendiri, dengan area resisten itu kurang lebih di 1930 ya, ini ya di sini ya 1930 ini adalah area resistennya si gold itu sendiri. Kita lihat lagi, ini kan ada Fibonacci retracement ya, yang waktu itu kita tarik dan memang dia pullback di 38.2. Nah, kalau kita coba tarik lagi di sini untuk golden ratio-nya itu kurang lebih di angka 1927 ya sampai 1933. Ya, dimana kalau kita perhatikan untuk area high-nya itu di 1952, kemudian kalau untuk low-nya itu kurang lebih di 1901 gitu. Nah, kita akan dapetin area golden ratio untuk si current trend saat ini ya, downtrendnya dia itu di 1972 1933. Nah, ini adalah area yang perlu kita perhatikan gitu, karena kalau kita mau coba ukur pun ya dari tren yang ada saat ini, misalkan kita ukur dari swing high ke sini ya ke swing high yang ada di bawah sini gitu. Nah, ini kalau kita ukur pakai golden ratio ya atau pakai Fibo, untuk tren yang ini ya, kalau kita lihat untuk tren yang ini itu dia pullback itu tepat di area golden ratio-nya dia. Oke, jadi kalau kita lihat ini dia pullback itu tepat di area golden ratio di area 50 ya untuk si goldnya sendiri. Untuk tren yang udah terjadi ya atau yang sudah berlangsung gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita mau ukur lagi yang tren yang ini ya, yang barunya ya di current trendnya dia atau di previous trendnya dia, itu kalau kita mau ukur pakai Fibonacci retracement lagi, kita ukur dari sini, dari atas ke bawah sini, yaitu kita akan dapetin, sebentar ini kita hapus dulu yang lama. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita ambil lagi, kita gambar. Nah, kalau kita lihat ya, untuk area yang saat ini ya, yang baru ya di sini, itu dia pullback juga di area golden ratio dari si Fibonacci retracement ini gitu, dimana angkanya itu ada dari 50 ya sampai 61.8, itu kurang lebih di 1936 sampai 1948. Jadi kalau kita perhatikan dari dua tren sebelumnya yang sudah terjadi di dalam gold ini, itu dia berhasil pullback dari 61.8 untuk melanjutkan penurunan yang ada gitu. Maka dari itu, kalau untuk tren saat ini yang baru ya, yang benar-benar baru terbentuk ini minggu ini, atau sorry minggu kemarin yang ini nih, itu kalau kita ukur lagi pakai Fibonacci ya, tadi yang kita dapatkan itu ada di 1927 ya, 1927 sampai 1933. Nah, itu adalah area resisten yang memang harus kita perhatikan gitu, karena kalau kita lihat dari tren yang sedang berlangsung, sudah 2 kali nih si gold ini berhasil pullback ya dari area Fibonacci retracement di area golden ratio-nya itu 50 sama 61.8 untuk melanjutkan penurunan yang ada gitu. Berarti untuk yang saat ini pun harus kita perhatikan juga ya untuk areanya. Nah, kalau si gold ini ya, kalau kita perhatikan, jika si gold ini bisa break dari 1933 ya, maka kita looking for buy only ya, dengan target harga itu kurang lebih dari 1942 nih yang pertama ya, kemudian 1946 sampai 1953 tertingginya di sini gitu. Jadi kalau dia belum bisa break dari current golden ratio dia di 1933 sampai 1927, ini kita masih bisa looking for sell ya, dan karena ini masih berada di area trend line downtrendnya dia ya, dengan target harga kurang lebih di 1920 terdekatnya dia, kemudian 1913 1916 ya di area biru ini ya, di 1912 1913 13 sama 16 ya. Kemudian ada lagi itu di level harga, kalau kita lihat di sini terendahnya dia itu di level 1906 sampai 1901 ya di sini.
Ini untuk area sell-nya kita gitu, untuk target sell-nya, sorry. Ya, ini kalau kita mau lihat juga sebenarnya kalau kita mau ambil scalping untuk intraday ya, kedua area ini di 1913, 1916 ya, atau 1901 ya sampai 1906 itu bisa dijadikan sebagai area scalping buy-nya kita sendiri gitu loh. Nah, ini adalah area selling point. Ini buy point ya, ini juga buy point. Jadi dia ada kurang lebih 3 buy point untuk daily-nya atau intraday-nya gitu. Kalau untuk selling point ada 1 ya, kemudian ada lagi itu kalau kita lihat ya, ini kan dia banyak reject nih kalau kita lihat dari daily-nya. Nah, ini banyak reject 1943. Berarti mulai dari 1942 ya di area Fibo 78.6 sampai 1943 itu kita bisa jadikan sebagai area selling point. Kemudian ada lagi itu di 1949 ya, 1949 sampai 1953. Ini selling point kedua gitu. Jadi kurang lebih ada 3 selling point juga untuk intraday levelnya. Nah, ini untuk daily sama weekly yang kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke bagian untuk intraday mapping. Ini itu adalah sambungan atau bisa dikatakan areanya itu udah dipecah gitu dari si daily yang tadi kita bahas di sini sama weekly-nya. Kalau daily level ini atau daily mapping yaitu adalah pecahan dari weekly ya, sedangkan kalau untuk yang 1 jam ini ya, di mapping 1 jam ini itu adalah pecahan dari daily-nya dia gitu. Dari mapping daily yang kita akan pakai ini untuk terutama nanti di hari Senin nanti gitu. Di sini kalau kita lihat ya, kemarin di video di hari Jumat kemarin, jika kalian perhatikan itu ada di 1928, 1930 itu adalah area selling point ya untuk kita. Kalau kalian ada dapat, saya ingin ucapkan congrats kepada kalian semua di sini karena kita juga ada dapat sell di area ini ya, 1930-an ya, 1928. Kemudian ini adalah area support terdekat itu di 1922 gitu. Ini support terdekat 1922. The next support dia itu ada di 1915. Nah, ini kita tandain dulu untuk area-areanya 1922, 1920. Kemudian ini untuk next supportnya itu ada di 1914, 1916. Nah, kemudian kalau untuk yang support terendahnya dia atau support majornya dia itu ada di 1901 ya, sampai 1904 sampai 1901. Jadi kalau kita lihat ya untuk si gold ini ya, selama dia bertahan di bawah 1930 sampai 1933 seperti yang kita lihat di mapping daily-nya ya, itu artinya dia masih mempertahankan downtrendnya si gold itu sendiri. Artinya secara tren itu kita masih prefer untuk sell gitu. Jadi begitu dia naik lagi, selama dia belum bisa break 1930 sampai 1933 itu kita masih bisa ambil selling point dengan target di 1922 ya, atau kita ambil 15 pip dari 30 ini. Misalkan dari 30 entry sell di 28.5 ini kita sudah bisa tag sebagian ya, lalu amankan dengan SR plus ya, sambil menanti si gold ini turun lagi ya, kurang lebih ke 1922 atau 1916 atau 1914 di sini gitu. Nantinya begitu dia sudah sampai di kedua area ini ya, atau terutama di 1904 atau 1901 itu kita baru looking for buy kalau misalkan ada chance untuk masuk scalping buy. Nah, saya pribadi saya lebih prefer untuk masuk buy itu pertama di 1916 atau 1914. Kemudian kenapa di sini? Karena kalau untuk 1922 atau 1920 itu cenderung banyakkan force break ya, dimana dia itu harga itu turun dulu ke bawah ke 1916 atau 1914, baru tuh dia naik lagi ke atas gitu, naik ke atas entry-nya kita gitu.
Jadi ya memang much better untuk entry point pertama itu ada di 1916, 1914. Baru yang kedua itu kita masuk lagi itu kurang lebih di harga 1910 atau 19 untuk better ya. Kita coba ambil di area 1911 ya, 1911 ke 1908 di sini. Nah, ini kita ambil warna kuning karena ini bukan major SNR dia gitu. Ini minor SNR dia gitu. Kalau yang warna merah ini itu adalah major SNR, kalau yang kuning itu adalah minor SNR. Jadi untuk 1908, 1911 itu adalah buy point yang kedua kita. Kemudian lagi untuk buy point ketiga itu ada 1904 sampai 1901 atau kita genapin aja ke 1900 ya. Di sini. Ini adalah area buy point ketiga atau buy point terakhir untuk intraday terutama di hari Senin nanti gitu. Nanti kalau misalkan ada perubahan baru kita akan info di channel Telegram maupun di update selanjutnya. Nah, kemudian kalau untuk selling point, nah ini kan tadi kita udah bahas buy point ya, karena kan dia juga masih downtrend ya, jadi memang kita prefer untuk hold sell lebih panjang, kecuali dia berhasil break dari 1933 atau 1930 ini. Nanti selling point kita itu baru ada di level harga 1938, 1940 untuk scalping di sini. Nah, kemudian baru nanti next level kita untuk selling pointnya itu ada di 1949 ya, amannya sampai 1935 ya, 1953 di sini. Jadi untuk selling point itu ada 3. Yang pertama di 1928, kemudian yang kedua itu 1938, dan yang ketiga itu 1949. Oke, jadi itu ya kalau untuk si gold minggu ini ya. Jadi ini adalah big view-nya dia. Secara pergerakan dia masih downtrend. Nantinya kita akan fokus juga untuk ambil selling point ya sampai kurang lebih ke target harga terendah itu di 1904 atau 1900 gitu. Jadi kita akan manfaatin buy point itu cuma ada 2 ya di sini, kurang lebih 1916, kemudian 1911, dan terakhir itu 1909. Sorry, ada 3 buy point gitu. Tapi dari ketiga buy point ini itu belum tentu bisa dipakai tiga-tiganya gitu. Bisa aja yang dipakai itu adalah di 1911 atau 1908, atau worst case itu justru yang diambil itu adalah yang bisa kita benar-benar pakai untuk buy itu di 1904 sampai 1900 gitu. Jadi jangan sampai kalian begitu saya bilang oh 1916 itu buy point, terus 11 itu adalah buy point, 04 adalah buy point. Jadi setiap area ini itu kalian pasang buy limit atau kalian langsung entry, jangan gitu. Tapi kalian pastikan dulu ya, kalian lihat dulu ada konfirmasi atau rejection. Kalau tidak ada berarti kita tinggal tunggu lagi di next supportnya dia, yaitu di 1911. Kalau 1919 udah ada baru kita masuk. Nah, nanti si 1916 atau 1914 ini jadi area target take profitnya kita ya, gitu ya gitu. Sama halnya kalau kita entry di 1904, berarti 1904 ke 1908 ya, itu adalah target area take profitnya kita juga gitu, ke sini ya. Ini adalah area take profitnya kita begitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold ya minggu ini. Kalau misalkan nanti ada yang kurang atau misalkan bagi kalian ada yang belum saya sampaikan ya, masih ada yang ingin kalian tambahkan ya, boleh kalian tambahkan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.